kita bisa menemukan kalimat hijrah itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Silahkan kalau yang bawa Quran dibuka ayatnya. Kalau yang sudah hafal boleh diingat-ingat karena kelihatannya di sini wajahnya hafal Quran semua ini. Rasanya Quran tuh di luar kepala gitu ya. Ditempel di rak maksudnya gitu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran tentang kalimat hijrah itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Misal di surat Al-Baqarah 218. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu", sesungguhnya orang-orang yang beriman, "walladzina hajaru", dan orang-orang yang berhijrah, "wajahadu fi sabilillah", dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Makna lain bisa kita maknai dengan dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ulaika yarjuna rahmatallah, yang dia harapkan dari proses itu semua, beriman, berhijrah, berjihad, yakni rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lihat kalimatnya dalam ayat ini. Kalau ayah bunda, bapak ibu, teman-teman sekalian menemukan kalimat hijrah dalam Al-Quran, biasanya notabene-nya kalimat hijrah itu akan disandingkan dengan kalimat iman di awal kalimat hijrahnya dan ditutup dengan kalimat jihad fi sabilillah di ujung kalimat hijrahnya. Itu pasti begitu. Ya, jadi ada kalimat iman, ada kalimat hijrah, ada kalimat jihad fi sabilillah, sungguh-sungguh. Artinya tidak mungkin seseorang menemukan momentum hijrah dalam kehidupannya jika di awalnya tidak disertai dengan kekuatan iman dalam hatinya. Iman itu kan bicara percaya, bicara yakin, bicara kemudian paham betul dari apa yang kemudian dia pilih dalam kehidupannya. Inilah rangkaian yang harus Bapak Ibu pahami. Misal di ayat yang lain, ada di surat An-Nisa ayat 100 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir", dan barang siapa yang berhijrah, fi sabilillah, di jalan Allah, konsekuensi yang akan Allah berikan kepadanya. Ini penting, balasan bagi orang-orang yang berhijrah. Yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Mereka akan mendapatkan tempat yang luas di muka bumi dan juga rizki yang banyak dalam kehidupannya. Oke, ya, mudah-mudahan bisa ya. Ini sudah lama nggak dipakai ya? Sudah lama nggak dipakai ya? Oh, berapa bulan? Semasa pandemi ya? Sebentar, saya juga baru pakai lagi Pak, ini handphonenya Pak. Udah lama juga nggak pakai begini nih. Biasanya lihat layar aja Pak. Ini sekarang banyak wajah-wajah di sini ya. Oke, kelihatan? Nah, apa yang kelihatan Pak? Oke, kelihatan ya? Baik ya. Baik. Nah, ini saya bacakan lagi ayat yang kedua ini. Ini justru konsekuensi atau balasan yang sedang Allah siapkan untuk Bapak Ibu yang berhijrah, untuk teman-teman yang berhijrah. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan tempat yang luas di muka bumi. Maka premis sebaliknya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita memilih untuk hijrah, maka salah satu yang akan mungkin terjadi pada kehidupan kita adalah kehilangan apa yang kita cintai. Contoh, misal teman-teman milenial, teman-teman kita di Remisha mungkin berhijrah. Akan ada yang kehilangan dalam kehidupan kita. Misal kita kehilangan teman kita, kehilangan tempat nongkrong kita, kehilangan geng squad kita misalnya, kehilangan orang-orang yang mendukung kita dan segala macam. Atau lebih luas dari itu misalnya, Bapak punya satu pekerjaan, kita paham di situ ada yang salah dalam pekerjaan itu, kemudian kita tinggalkan pekerjaan itu, maka konsekuensinya kita akan kehilangan pekerjaan itu. Tapi justru di ayat ini Allah garis bawahi kepada kita,
Ketika engkau berhijrah, kemudian engkau kehilangan apapun yang engkau cintai, jangan pernah khawatir. Karena kata Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Aku akan ganti dengan sesuatu yang lebih luas, lebih besar yang ada di muka bumi ini. Bahasa gampangnya begini. Kalau ada teman-teman akhwat di belakang misalnya, kita dulu pernah punya seseorang yang pernah hadir di hati kita, kemudian dia pergi menikah dengan yang lain, misal ya. Jangan dibayangin Rizky Bilar, Lesti, jangan gitu ya. Ini bayangan-bayangan saja gitu. Jadi kalau ada yang datang kemudian dia pergi dalam kehidupan kita, percayalah, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan seseorang yang lebih baik dari apa yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Itu konsekuensinya. Dan yang bilang bukanlah Hilman, ini yang bilang langsung Allah dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 100 itu. Oke? Apalagi wa may yakhruj min baitihi muhajirun ila Allah wa rasuli thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan kepada Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, maka sebelum sampai ke tempat yang dia tuju itu, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau Bapak Ibu sekalian, ketika bicara hijrah, maka momentum hijrah itu pasti akan bertemu kalau kita benar-benar ingin berubah dari keadaan kehidupan kita yang buruk sebelumnya. Dan kalau kita belum sampai pada perubahan kita, kemudian Allah menjemput ajal kita, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan pahala hijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkenaan dengan satu hadis juga dalam satu keterangan. Ada seseorang yang pernah membunuh 99 orang, mungkin pernah mendengar kisah ini. Ada orang yang pernah membunuh 99 orang, satu lagi maka dia sempurna membunuh berapa orang? 100 orang. Kemudian dia bertanya kepada seorang syekh ketika itu, "Ya syekh, sesungguhnya aku sudah membunuh sebanyak 99 orang. Apakah aku bisa diampuni dosaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban syekh itu? Bisa. Bagaimana caranya? Engkau temui satu orang guru, datanglah ke tempat dirinya. Kemudian dia bertanya, "Ya syekh, apakah aku tidak bisa berguru denganmu di sini?" Apa jawaban syekh itu? Bukannya tidak bisa, karena seringkali yang membuat hijrahmu terbatas di sini karena lingkunganmu. Jadi dia bukan tidak bisa belajar dengan gurunya di tempat itu, tapi setiap dia mau hijrah, ada teman-teman lagi yang ngajak gitu loh. Lingkungannya yang susah untuk mempengaruhi hijrah dia. Sampai kata gurunya, engkau pergi ke sebuah tempat itu. Maka singkat cerita, dia pergi ke sebuah tempat itu. Qadarullah, di tengah jalan atau di perjalanan, ajal menjemputnya. Maka kemudian teman-temannya melaporkan kepada syekh itu, "Ya syekh, sesungguhnya pemuda yang kemarin laporan kepadamu sudah membunuh 99 orang, itu mati di perjalanan." Apa kata syekhnya? Coba ukur seperti apa jaraknya. Apakah lebih dekat dari tempat dia awal hijrah sampai tempat kematiannya, atau lebih dekat dari tempat kematian dia menuju tempat tujuannya? Masya Allah, ketika diukur ternyata jaraknya 1 meter lebih dekat dari tempat dia meninggal menuju tempat tujuan untuk hijrah itu. Sampai kata jawaban syekh itu, sesungguhnya perjalanan pemuda itu dari tempat dia berhijrah menuju tempat dia meninggal, sampai kemudian dia akan menuju tempat tujuannya, menggugurkan semua dosa yang pernah dia lakukan. Dan di saat itulah Allah terima taubatnya, Allah berikan pahala kepadanya. Kemudian turunlah hadis, mungkin hafal hadisnya semua. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pernah dengar hadis ini ya? Barang siapa yang melangkahkan kakinya, kan gitu, untuk bisa mendapatkan jalan ilmu, maka Allah akan berikan kepadanya jalan menuju surga. Ini kan familiar banget hadisnya. Saya lihat wajah-wajah ngangguk-ngangguk semua ini, insyaallah. Jadi artinya kalau Bapak Ibu pagi ini ya melangkah. Tadi di sini hujan atau enggak kira-kira? Hujan ya, insyaallah gitu. Ustaz juga tadi di jalan hujan. Ini mohon maaf tadi agak sedikit terlambat Pak, karena saya baru sampai rumah itu jam 2:30. Jadi semalam ada tabligh di Bogor bersama Habib Hanif Al-Atos, menantunya Habib Rizik itu. Insyaallah kan ternyata tabligh itu sampai jam 2:30 gitu. Digeber terus kan, Masya Allah. Baru sampai Pamulang 2:30. Tidur sebentar langsung ke sini lagi. Jadi mohon maaf kalau wajahnya agak sedikit kelihatan
Ngantuk atau capek kira-kira? Ya kira-kira begitulah ya. Nah, jadi intinya di awal pertemuan ini saya ingin sampaikan bahwa hijrah ini bukan pesan seorang manusia. Hijrah ini bukan pesan dari tren yang sedang beredar, tapi jauh sebelumnya termaktub dalam Al-Quran, dicontohkan oleh baginda Nabi dalam kehidupannya. Maka ketika teman-teman membahas hijrah, kita sedang membahas satu momentum yang besar yang benar-benar harus kita pahami dalam kehidupan. Baik, sekarang kita akan coba bicara tentang spirit hijrah dan kebangkitan umat. Pertama yang harus teman-teman pahami, ketika Nabi SAW melakukan aktivitas hijrah waktu itu bukan tanpa alasan. Jauh sebelumnya ada latar belakang yang menjadi faktor utama kenapa Nabi SAW harus berhijrah. Jadi ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Kalau boleh saya simpulkan yang sederhana saja, setidaknya ada 3 latar belakang yang paling utama kenapa Nabi SAW ketika itu berhijrah. Pertama, ada keterbatasan yang dilakukan oleh penduduk kota Mekah ketika itu, yang mereka semua menghalangi, membatasi, mencoba, menguji, menganiaya tentang bagaimana dakwah Nabi SAW. Jadi ada kondisi di mana ketika Nabi bersama para sahabatnya untuk menegakkan imannya, ketakwaannya, di saat itu muncul pertentangan dari penduduk kota Mekah kafir Quraisy ketika itu. Jadi bahasa mudahnya, ketika dia mau beribadah, mau melakukan ketaatan, tapi ada kesulitan yang terjadi. Itu alasan pertama. Yang saya berharap alasan ini juga menjadi alasan bagi teman-teman sekalian untuk melakukan momentum hijrah dalam kehidupannya. Ada kesempatan untuk mendekat taat kepada Allah, tapi sulit kondisinya. Itu poin pertama. Yang kedua, ternyata kelakuan kafir Quraisy bukan hanya membatasi Nabi dalam urusan ibadah dan dakwahnya. Lebih dari itu, mereka melakukan sesuatu dalam konteks sosial, ekonomi, dan politiknya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita seringkali disebut dengan boikot total dan blokade akses. Jadi artinya apa? Nabi tidak bisa mendapatkan sandang, pangan, papan yang baik. Bagaimana Khadijah dengan semua hartanya tidak bisa diberikan waktu, bahkan kemudian juga barang-barangnya dengan berbagai macam yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu, sehingga orang tidak bisa membelinya. Sehingga kondisinya sulit gitu. Ekonominya sulit, politiknya juga tertekan, bahkan secara sosial pun juga tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti waktu itu Nabi dikucilkan dalam keadaannya. Sampai yang ketiga, mungkin kita pernah mendengar bahwa Nabi dikabarkan akan dibunuh jika tidak mau turut dengan kemauan kafir Quraisy. Yang pada akhirnya pada proses hijrahnya, tempat tidurnya digantikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib, sehingga mengecoh para pasukan kafir Quraisy. Gampangnya, kata kuncinya, latar belakang yang membuat Nabi hijrah ada kegelisahan, ada keresahan tentang konteks kehidupan yang sedang dijalaninya. Maka teman-teman sekalian, orang biasanya dari berbagai pengalaman saya mendampingi teman-teman yang berhijrah. Misal seperti di Bogor kita punya teman hijrah. Di antara faktor utama yang membuat mereka hijrah itu satu alasan, karena ada kegelisahan, keresahan dalam hatinya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin berhijrah, kemudian menemukan ada kegelisahan di hatinya, itu momentum terbaik untuk kita melangkah ke jalan yang lebih baik. Contoh misalnya, Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan. Contoh ini. Kemudian kita merasa bahwa Ustaz Hilman kayaknya ada sesuatu yang salah nih dari apa yang saya lakukan. Mungkin kita belum hijrah, tapi kita baru berpikir kayaknya ada yang salah gitu. Kemudian akan tergoncang hati kita. Maka ingat ya, orang kalau hijrahnya dimulai dari logika, maka biasanya tidak akan istiqomah mendapatkannya. Tapi kalau orang berhijrah dimulai dari perasaan hati yang gundah gulana, ada sesuatu yang tidak tenang di hatinya, itu biasanya akan menguatkan proses hijrahnya. Kadang-kadang kebanyakan
kita itu kalau berhijrah bukan menggunakan hati tapi menggunakan logika. Logika ini kadang-kadang terbawa bukan oleh pemahamannya, tapi karena melihat orang lain yang berhijrah. Contoh misalnya, karena sekarang lagi ngetren hijrah, semua pada hijrah gitu kan gitu. Semua orang pada mohon maaf misalnya resign dari tempat perusahaannya, dia juga ikut-ikutan gitu. Bukan dipahami sebagai sesuatu yang dia renungi, kemudian masuk ke dalam hatinya. Maka jangan kaget, banyak orang yang membahasakan kalimat hijrah untuk menjadi tameng perubahan dalam kehidupannya, tapi ujungnya bukan membawa kemaslahatan, tapi kemadorotan. Banyak. Ini kita bisa bahas dalam berbagai pertemuan yang akan datang misalnya. Tentang misalnya, saya punya seorang sahabat Pak, itu di Cibubur beliau tinggalnya. Satu kali barangkali dia memahami konteks hijrah itu terlalu cepat mungkin. Sehingga ketika dia mendapatkan satu keterangan, kemudian dia ambil keterangan itu, kemudian dia putuskan tanpa intisyara dengan beberapa orang-orang yang lain. Termasuk mungkin istrinya, termasuk dengan anak-anaknya dan segala macam. Qadarullah dia bekerja di sebuah tempat yang dia pahami itu haram misalnya. Kemudian dia mundur Pak. Tanpa proses yang panjang, tanpa persiapan yang matang, dia ajukan resign. Belum ada keputusan dari kantornya, kemudian dia pergi. Apa yang terjadi Pak? Sebulan pertama, dia belum bisa bicara kepada istrinya. Maka setiap pagi dia masih pakai sepatu yang bagus pantopelnya, dia masih pakai kemeja, kemudian dia menggunakan dasinya, dia berangkat dari rumahnya. Tapi bukan ke kantor ternyata. Dia berangkat dari rumah, hanya berangkat kemudian ke masjid. Jam 5 sore pulang lagi ke rumah. Istrinya menyangka kalau dia tetap bekerja. Satu ketika di bulan depan, masuklah jatuh tempo angsuran dari semua yang sedang dia miliki gitu. Apa yang terjadi? Istrinya kaget. Karena ternyata rumah tidak terbayar, kendaraan tidak terbayar. Dan yang paling luar biasa, anaknya kan harus sekolah Pak. Ada SPP tidak bisa terbayar. Sampai kemudian si laki-laki itu bercerita kepada istrinya bahwa sudah sebulan lamanya dia mundur dari tempat perusahaan itu. Apa yang terjadi? Istrinya gak kuat, tidak mampu menerima itu. Karena ternyata dia kesibukannya setiap hari bergaul dengan ibu-ibu sosialita, mengantarkan anaknya di sebuah sekolah. Maka saat tahu kondisinya sulit, apa yang istrinya lakukan? Ternyata istrinya diberikan kabar oleh teman yang lain, Bu, kalau mau cari bantuan, ada teman kita yang sering kasih bantuan hutang. Maka istrinya kemudian merapatlah ke sana. Karena kadang-kadang kalau sedang sulit Pak, pikiran tuh jadi gak jernih, betul apa enggak? Logika gak main. Pokoknya bagaimana menyelamatkan dari gengsi yang sedang terjadi ini, sehingga diberikan kemudahan dalam kehidupannya. Kan kira-kira begitu. Kemudian dia bertemulah dengan temannya. Apa kata temannya? Mau pinjam berapa? Boleh nggak saya pinjam 200 juta? Karena ternyata cicilan rumahnya setiap bulan ketemu 22 juta. Cibubur mungkin Bapak tahu bagaimana kualitasnya. Punya cicilan rumah 22, kemudian mobil ada sekitar cicilannya sekitar 12 atau 11 juta. Kira-kira mobilnya seperti apa? Anaknya harus bayar SPP. Dan yang paling parah, ternyata memang karena pergaulannya dengan ibu-ibu sosialitas seperti itu, dia sering ambil tasnya, sepatunya dan segala macamnya. Dia menyangka 200 juta itu bisa menutup setidaknya 3 bulan daripada kebutuhan. Tapi apa kata temannya? Aku pinjamkan 200 juta, tapi tolong kembalikan 3 bulan dengan nilai 250 juta. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Riba. Okay. Mungkin Bapak paham dari mana maksud cerita saya dari awalnya. Yang dari awal dia ingin memisahkan dari kondisi riba, tapi kemudian karena belum kuat tarbiyahnya, belum kuat preparationnya, belum kuat persiapannya, ujungnya terjerumus pada riba yang jauh lebih dalam. Dan apa yang terjadi Pak? Ketemu jatuh tempo 3 bulan, ternyata Allahu Akbar, uang itu tidak bisa kembali. Sampai datanglah lembaga keuangan mengambil rumahnya, mengambil mobilnya. Tidak kuat, mereka bercerai. Kabar terakhir, sekarang si laki-laki itu sedang ada di rumah sakit jiwa katanya. Sekarang saya mau tanya, itu yang salah hijrahnya atau yang salah prosesnya Pak? Ini yang penting saya sampaikan. Maka harus ada kegelisahan dulu gitu.
Yang ini benar-benar ditafakuri dengan dalam. Dan ini yang kemudian Nabi juga lakukan. Nabi itu nggak bim abrakadabra. Bahkan kalau kita melihat petanya, kelihatan petanya ya. Saya gambarkan peta tentang bagaimana timeline hijrahnya Nabi lah, kira-kira begitu. Sebelum Nabi menemukan hijrah menuju Madinah atau Yasrib sebelumnya, itu memang ada kegelisahan yang begitu panjang dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mudahnya Bapak bisa lihat ya. Kalau yang kuning itu year, tahun kenabian. Kemudian yang M itu tahun Masehinya. Saya akan coba lihat ada tulisan Abisini 1 dan 2. Di tahun 56 Hijrah, di tahun 614, 615 Masehi. Ini adalah awal pertama Nabi berhijrah ke Habasyah namanya. Jadi Nabi itu ketika dari awal kan dakwahnya paling bawah, lihat perhatikan secretive phase. Ini dakwah Nabi yang sembunyi-sembunyi gitu ya. Kemudian sampai ketemu tempo di mana Nabi mendeklarasikan Islam, dakwahnya terang-terangan. Semakin Nabi terang-terangan, ternyata makin banyak kafir Quraisy yang benci dengan Nabi SAW. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi kemudian berhijrah pertama kali kemana namanya? Habasyah. Bahkan ke Habasyah ini kondisinya tidak langsung diterima Pak. Ditolak dulu. Bahkan menemukan 2 kali hijrah ke Habasyah itu. Ternyata tidak mudah berhijrah itu. Kemudian Nabi kembali ke Mekah. Sampai kemudian Nabi mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang menjadikan 2 sosok utama yang membela Islam sangat luar biasa. Masuknya Islam Umar dan Hamzah. Nabi diberikan kekuatan ketika itu. Makin yakinlah Nabi bahwa semakin banyak orang yang bisa menguatkan dakwahnya Nabi. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi sedang semangat-semangatnya, sedang kuat-kuatnya, sedang yakin-yakinnya, tapi kemudian Allah menguji Nabi dengan cara apa? Mengambil 2 orang yang menjadi tokoh sentral yang mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Pamannya Abu Thalib dan kemudian juga istrinya Khadijah. Pak, mohon maaf lahir batin, 2 sosok ini adalah 2 sosok yang paling bisa menguatkan Nabi ketika itu. Abu Thalib misalnya, banyak orang yang tidak tahu Pak, ketika Nabi kehilangan ibunya, diasuh oleh pembantunya Halimatus Sya'diyah, dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Banyak orang yang tidak tahu, ternyata Abu Thalib itu di antara paman Nabi yang kondisi ekonominya paling sulit di antara paman Nabi yang lainnya. Paman Nabi kan banyak ya. Ada Abu Sufyan, ada Abbas. Bahkan ada yang menyebutkan Abu Jahal itu adalah pamannya juga pamannya Nabi. Dan kekayaannya sangat luar biasa. Tapi Nabi malah diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kondisi seorang anak usianya 8 tahun itu diasuh oleh pamannya yang kondisi ekonominya miskin. Kira-kira hidupnya nyaman atau tidak nyaman kira-kira? Tidak nyaman gitu. Ada ketidaknyamanan sejak Nabi kecil. Satu kali ada kisah Abu Thalib itu pulang berdagang gitu. Ketika sepulang berdagang, Abu Thalib menyiapkan banyak makanan di atas meja itu. Apa kata Abu Thalib? Ya abnai, wahai anak-anakku, ta'al, sini. Itu di atas meja ada makanan. Sampai Abu Thalib manggil juga Muhammad ketika itu. Ya Muhammad ta'al, itu di atas meja ada makanan. Tapi apa yang terjadi? Abu Thalib kaget. Saat Abu Thalib kemudian menyiapkan makanan itu, kemudian dia pergi, pas dia datang kembali, Abu Thalib kaget karena melihat Muhammad ketika itu hanya duduk di pojokan saja. Duduk di pojokan, tidak mengambil makanan di atas meja itu. Sampai Abu Thalib kemudian bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad keponakanku, itu di atas meja ada makanan, kenapa engkau tak ambil makanan itu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya ammi, wahai pamanku, sesungguhnya aku di sini hanya numpang saja, kira-kira begitu. Kalau masih ada makanan di atas meja setelah kakak-kakakku makan, artinya setelah anak-anaknya Abu Thalib makan gitu. Kalau masih ada sisa makanannya, aku akan ambil makanan itu, kemudian aku akan makan makanan itu. Tapi wahai pamanku, kalau setelah kakakku makan dan ternyata tidak ada sisanya, maka izinkan aku berpuasa hari ini. Dan itu yang Nabi lakukan setiap hari, setiap saat. Terbayang bagaimana keadaannya, Pak. Tinggal bersama seorang paman yang kondisi ekonominya sulit.
Belum lagi kalau kita bicara Khadijah. Makanya wajar kalau kemudian Nabi ketika kehilangan dua orang ini begitu sangat sedih perasaannya. Maka disebut tahun apa namanya? Amul Huzni kan, tahun kesedihan. Karena ada dua orang yang kemudian kehilangan dalam kehidupan Nabi SAW. Maka apa yang Allah hadirkan kepada Nabi? Allah berikan momentum untuk refreshing kalau bahasa kita gitu ya. Dengan memberangkatkan Nabi dalam peristiwa apa namanya? Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Yang ketika pulang dari itu semua Nabi mendapatkan syariat tentang perintah apa? Salat. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum sempat ke Palestina diberikan kesempatan ke Palestina ya. Bisa sholat di Masjidil Aqsa. Itu sampai kelihatan juga di mana tempat ketika Nabi diambil gitu ya, untuk Mi'raj dan segala macamnya. Saya biasanya setiap setahun sekali, kalau tidak pandemi ya, kemarin-kemarin selalu menyempatkan setahun sekali berangkat ke sana. Karena emang beda Pak, beda Pak. Makanya wajar kan ya, kalau dalam hadis dikatakan la tusyaddur rihal illa ila salasata masajid. Janganlah engkau bepergian kecuali ke 3 masjid terlebih dahulu kan. Pertama Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Bapak Ibu berdoalah kepada Allah sebelum ajal wafat, sempatkan ke 3 masjid itu dulu. Ya, mudah-mudahan ini semua cepat berlalu lah pandeminya gitu. Ada kondisi yang luar biasa. Maka sepulang dari Isra Mi'raj itu kemudian ada perintah sholat. Sampai kemudian ketika itu Nabi mendapatkan keterangan dalam urusan dakwahnya untuk menyampaikan dakwahnya itu. Sampai mendapatkan info bahwa tempat selanjutnya adalah Yasrib namanya. Walaupun sebelum itu Nabi pernah berangkat dakwah ke Taif, tapi yang terjadi sebaliknya. Nabi ditolak di Taif kan, dilempari dengan batu dan segala macamnya. Jadi pelik luar biasa keadaan Nabi ketika itu. Sampai Nabi mendapatkan kabar Yasrib sebagai tempat untuk berhijrahnya. Yang luar biasa, sebelum Nabi berangkat ke Yasrib, setahun sebelumnya Nabi memastikan apakah Yasrib ini bisa menerima Nabi bersama sahabatnya atau tidak. Maka Nabi mengutus seorang duta besar pertama, diplomat pertama dalam Islam. Seorang pemuda yang keren luar biasa, ganteng, cerdas, dan istimewa lah kira-kira begitu. Siapa namanya? Yang tahu saya kasih hadiah masker nih. Mus'ab bin Umair. Jadi kalau bicara diplomat, itu kalimat diplomat itu bukan kalimat yang sering kali kita sentuh dalam urusan dunia barat. Di dalam Islam, sebelum Nabi berhijrah, setahun sebelumnya, Nabi sudah mengirimkan seorang duta besar pertama. Siapa itu? Mus'ab bin Umair. Orangnya muda, cerdas, keren, ganteng luar biasa. Sebenarnya ini dalam urusan manajerial marketing menjadi penting strateginya. Kalau kita menempatkan orang untuk menjual produk yang sedang kita miliki, syaratnya harus kayak tadi tuh. Apa itu? Nah, gitulah kira-kira kan. Harus menarik, harus bagus. Karena Nabi juga punya strategi. Coba kalau yang datang bukan sekelas Mus'ab bin Umair, mana mungkin dalam keadaan itu mungkin ya penduduk Yasrib itu menerima. Tapi karena Mus'ab bin Umair bicaranya bagus, menerangkannya sangat luar biasa, maka di tahun, lihat perhatikan, 621 itu ada di sana ya. 621 berangkatlah Mus'ab bin Umair menuju Yasrib. Allahu Akbar. Setelah setahun lamanya Mus'ab bin Umair bergerilya memastikan keadaan penduduk Yasrib bisa menerima Nabi SAW, maka disampaikan kabar kepada Nabi SAW. Nabi segera berhijrah di tahun 622 Hijrah. Pertanyaan saya, Nabi hijrahnya bim salah bim abrakadabra atau ada prosesnya kira-kira? Panjang gak prosesnya? Panjang. Lika-likunya luar biasa gitu loh. Jadi gak bisa hijrah, saya udah hijrah. Enggak. Ada ujian yang begitu panjang dalam urusan hijrahnya itu. Sampai kemudian, nih ini rute hijrahnya Nabi. Ternyata Pak, ada kelihatan ya? Anggap aja kelihatan ya. Itu lihat ada jalur merah Pak. Ada warna merah? Jalur merah itu adalah jalur yang biasa digunakan oleh orang kebanyakan ketika berangkat dari Mekah menuju Yasrib. Jadi ke situ alurnya. Kebanyakan orang. Tapi Nabi ketika berhijrah berjalan dari Mekah ke Yasrib itu tidak menggunakan jalur merah, tapi menggunakan jalur apa? Hijau.
Berarti ada strategi yang Nabi lakukan dalam berhijrah. Kalau bahasa kita ada metode gitu loh. Enggak langsung sembrono udahlah yang penting hijrah, enggak. Dipikirkan luar biasa, matang-matang gitu. Kenapa? Karena kalau langsung aja berhijrah dengan kebanyakan jalan umum, kira-kira Nabi terbunuh atau tidak? Terbunuh, tertangkap dan lain segala macamnya. Nanti ini kita bisa bahas lebih detail sebenarnya. Maka poinnya apa Ustadz Hilman? Maka kalau kita merujuk kepada keadaan itu, kita bisa simpulkan bahwa hijrah itu secara bahasa artinya atarku kan, meninggalkan. Kemudian hijrah kita bisa memaknai dengan dua hal. Ada hijrah maknawi, ada hijrah makani. Hijrah makani, hijrah yang pernah dilakukan oleh Nabi, berpindah dari tempat yang A ke tempat yang B, dari Mekah ke Yasrib. Tapi juga ada hijrah maknawi dalam konteks kekinian. Karena setelah Nabi berhijrah, tidak ada lagi hijrah gitu. Dalam hadis dikatakan, tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa Nabi hijrah. Hanya secara maknawi masih kita bisa maknai sebagai hijrah. Apa itu Ustadz? Hijrah berarti meninggalkan hal-hal yang Allah larang kepada hal-hal yang Allah perintahkan. Atau meninggalkan kesyirikan menuju tauhid, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Simpelnya itu. Jelas sampai di sini? Berarti ada makani tempat, ada maknawi secara nilai. Kalau kita tidak bisa berpindah secara tempat, maka berpindahlah, berhijrahlah secara maknawi dari hijrah itu. Dari syirik menuju tauhid, dari maksiat menuju taat. Itu hijrah. Sesimpel itu. Iya, tapi prosesnya panjang. Maka kita bisa menemukan, kalau kita bawa pada konteks potret umat hari ini, karena saya diminta untuk bicara tentang keumatan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya menemukan satu hadis yang saya kira hadis ini perlu kita renungi sama-sama. Sampai kemudian kita jawab, kira-kira hadis ini relevan tidak dengan keadaan kita saat ini. Saya menemukan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, yusikul umamu, hampir tiba masanya dalam umatku ini, antada'a alaikum kama tada'al akalah ila qas'atiha. Kondisi di mana kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Akan ada satu masa di mana keadaan umat itu, berarti kalau bicara umat, ini konteksnya umat Islam. Keadaannya seperti sekumpulan pemangsa yang sedang memperebutkan makanannya. Kemudian seorang bertanya kepada Nabi SAW, faqal qailun, apakah jumlah mereka sedikit? Wa min qillati nahnu yauma idin. Apa jawabannya? Apakah ketika itu jumlah kita sedikit? Qala, Nabi itu kemudian menjawab, bal antum yauma idin katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sa'il. Jumlah kamu itu banyak, tapi keadaan kamu seperti buih dalam lautan, mengapung tak jelas tak menentu. Saya potong sampai di sini. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira umat Islam saat ini sama tidak dengan apa yang Nabi sampaikan di hadis ini? Sama ya? Sepakat kira-kira ya? Banyak jumlahnya, tapi mohon maaf, malah sekarang ada konteks yang saling menyalahkan satu sama lainnya. Yang A menyalahkan si B, sama-sama umat Islam. Ada kira-kira? Di sini mah insya Allah nggak ada ya. Ada tidak kira-kira? Misal ketika ada proses yang progresif tentang berbagai hal yang baik-baik, tidak sedikit tantangannya itu bukan datang dari luar tapi dari dalam, Pak. Termasuk ini pesan juga dari hati yang paling dalam untuk ayahanda, semua pengurus masjid. Ketika Anda meletakkan satu kebaikan, itu kadang ujiannya bukan datang dari jamaah yang di luar gitu. Kadang-kadang ujiannya itu datang dari orang-orang yang ada di internal organisasi kita gitu. Ini perlu kita pahami juga.
Jadi sebelum kita bicara umat Islam secara keseluruhan, ternyata di lingkungan kecil masjid aja kadang-kadang ada yang berdebat panjang. Bukan tidak boleh berdebat, silakan. Tapi kalau urusan yang bukan prinsipal, kenapa harus diperdebatkan gitu loh. Mohon maaf ya, rasa-rasanya energi umat ini terlalu habis untuk sekedar habis waktunya ya. Hah? Masih boleh dipanjangin boleh? Boleh, mohon izin ya Bapak Ibu ya. Ini libur kan hari ini kan ya? Oh, baik, sampai jam 8 berarti kalau gitu. Ini slide-nya masih banyak ini slide-nya nih. Ini belum dibahas. Karena udah kalau bicara umat ini harus hati-hati, dan juga saya sampaikan dengan data-data yang ada gitu. Saya nggak bisa ceplas-ceplos menyebutkannya gitu. Saya ingin sama-sama merenunginya bareng-bareng aja gitu. Ya, ini kondisinya gitu. Energi umat ini terlalu sayang kalau masih berdebat pada urusan mohon maaf kunut atau tidak kunut gitu. Setuju nggak kira-kira? Ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Umat ini terlalu habis gitu potensinya, energinya dengan memperdebatkan hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Sedangkan ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita perangi gitu. Contoh misalnya bab tauhid. Ketika kita bicara tentang Syiah, menurut teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Syiah itu semakin hari semakin nampak atau tidak? Jelas. Propaganda yang dilakukan, konspirasi yang ditampakkan, jelas. Kenapa kita nggak bersatu menyamakan konteks tauhid kita untuk sama-sama memerangi sesuatu yang memang tidak benar dalam pandangan konteks akidah kita? Kalau bicara fikih itu pasti berbeda kan? Pasti berbeda tergantung bagaimana kacamata kita melihatnya. Tapi kalau bicara akidah, nggak boleh kita berbeda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun iman kita ada 6, rukun Islam kita ada 5. Disitulah kita harus berpangku tangan, menguatkan tenaga kita, kuatkan. Ada musuh yang nyata. Belum lagi komunis dan segala macam. Makin nyata di depan kita. Kini ini butuh butuh kebersamaan dari umat ini untuk menguatkan itu semua. Maka jangan kaget gitu loh. Kalau Nabi menyampaikan dalam hadis ini, tapi kita masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tentang seharusnya bagaimana keadaan umat ini, Ustaz Hilman. Kan Allah sampaikan dalam Quran di surat Ali Imran ayat 110. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, tidak usah khawatir. Kamu adalah umat terbaik. Ini siapa yang menyampaikan? Allah. Jaminan mutu di hadapan Allah. Kita ini umat terbaik. Apa yang harus kita takuti? Apa yang harus kita gelisahkan? Allah yang menjamin antum itu umat terbaik. Tapi apa syaratnya? Syaratnya ini yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ta'muruna bil ma'ruf. Engkau berani menyampaikan kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan. Tanhauna 'anil munkar, meninggalkan yang buruk-buruk, dan yang paling penting tu'minuna billah, mengajarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Babnya bab tauhid. Betul atau tidak? Jangan-jangan ini punten, ini bahasanya mungkin agak sedikit kasar tapi saya harus sampaikan. Jangan-jangan kita itu berislam baru sekadar lip sync saja gitu loh. Di lisan kita katakan takbir, tapi di hati kita bukan takbir yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Ini banyak konteks yang harus kita selesaikan Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan ini. Maka oleh karena itu, kalau kita bicara tentang strategi keberhasilan hijrah Nabi yang bisa kita implementasikan dalam keadaan ini, maka banyak sekali gitu ya. Pertama, tanamkan nilai tauhid, iman yang kuat. Kita nggak mungkin bisa berhijrah istiqomah kalau bukan karena Allah. Kalau hijrah kita karena oleh-oleh atau karena seseorang, selesai hijrah kita. Hijrah karena ingin dilihat orang, dipuji orang, diagungkan orang, selesai. Besok lusa balik lagi, nggak istiqomah. Teman-teman yang sedang berjuang di organisasi hijrah, teman-teman Remisha misalnya. Kalau agenda hijrah antum hanya ingin dilihat dalam konteks pengurus masjid, kemudian anak-anak muda dan segala macam, selesai melempem, maka kuatin tauhidnya, tanamkan kepada semua pengurusnya. Tidak mungkin kita menyampaikan kebaikan kalau internal kita pun gak kuat gitu loh. Ada bahasa jangan seperti lilin. Lilin itu menerangi orang lain tapi tubuhnya terbakar.
Tapi jadilah lentera, dia menerangi orang lain, tapi orang melihatnya indah pada lentera itu. Kenapa? Karena dia kuatkan semua gitu loh. Bahasa gampangnya begini, kalau kajian umumnya seminggu sekali, pengurus sehari sekali, kajian lagi, tanemin lagi, kajian lagi, itu lebih kuat, nancep di hati kita. Hari ini gak bisa ketemu Ustadz, online. Ternyata dengan pandemi corona, Allah sedang membuat equilibrium baru, betul gak? Membuat keseimbangan baru. Alasan selama ini yang membuat kita gak bisa ngaji, jauh Ustadz, gak bisa Ustadz, MRBZ TV solusinya. Kan gitu bahasa gampangnya. Tayang setiap hari, betul gak? Relay setiap saat, mau video tentang apa ada di situ. Tinggal kitanya mau atau enggak. Kadang-kadang kita seringkali begini, bukan guru saya. Ada gak yang suka begitu? Bukan ustadz saya. Apa ustadz gak jelas, pakai rompi, baju koko pendek, emang gak punya bahan apa? Kan jelas Nabi sampaikan, ungdzur ma qala wala tangdzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau kebaikan itu datang dari anak kecil sedikit pun, bahkan dari orang hina sedikit pun, tapi ada kebaikan dalam kehidupan kita, ambil kebaikan itu, buang keburukannya. Sudah, stoplah membandingkan guru-guru, ini bukan guru saya, ini guru kamu. Capek. Ada agenda musuh yang nyata depan mata kita. Maka tanamkan pertama tauhid kalau kita bicara hijrah Nabi. 2, cari sahabat terbaik. Nabi ketika hijrah sendirian atau bersama sahabat? Dan cari sahabat karib yang paling dekat. Nabi ketika berhijrah bersama dengan siapa? Yang paling dekat menemaninya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tidak dilepaskan Nabi sendirian. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah ketika Nabi di Gua Thur itu ya. Ketika datang seekor ular, kan gitu. Ular itu mau mau istilahnya mau mematok kakinya siapa? Nabi, tapi kemudian Abu Bakar menghalanginya, digantikan dengan kakinya. Saking kuatnya seorang sahabat ingin membantu hijrahnya sahabat yang lain gitu, seseorang yang lain. Sampai kemudian ketika dipatok ular, sakit atau tidak? Sakit, tapi Abu Bakar tidak menjerit karena khawatir Nabi sedang tidur ketika itu. Allahu Akbar, ini sahabat yang luar biasa gitu. Makanya teman-teman sekalian, Bapak Ibu kalau mau hijrah cari sahabat, cari teman dekat, cari yang menguatkan. Hijrah jangan sendirian. Capek. Karena cibirannya begitu banyak. Ibu-ibu ketika mulai hijrah misalnya awalnya gak pernah taklim, kemudian taklim. Ketika berangkat taklim pakai gamis warna hitam. Tiba-tiba ada yang bilang, ibu mau kemana? Taklim, pakai baju hitam. Iya, oh saya kira Batman gitu. Mungkin kalau kita sendirian gak kuat kan? Lemah lagi. Besok ganti lagi dengan yang kotak-kotak. Dibilangnya taplak meja, panjang. Ada aja yang menghina kita. Kalau kita punya teman kuat. Nabi punya Abu Bakar. Jangan pergi Abu Bakar, jangan pergi Abu Bakar. Kan gitu. Begitupun juga Abu Bakar. Ya Rasulullah, aku tidak mau engkau terbangun dari tidurmu karena aku kesakitan dari bisa ular itu. Lebih baik aku menahan luka daripada engkau bangun dari tidurmu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Makanya kalau bicara kualitas sahabat tuh Abu Bakar tuh luar biasa ya. Sampai ada bab khusus di kitab Bukhari itu tentang Abu Bakar tuh. Bapak Ibu bisa bahas tuh bagaimana seorang teman yang baik itu, ciri-cirinya. Strategi lain yang Nabi lakukan apa? Mengamanahkan tugas kepada orang yang tepat. Tahu gitu. Siapa duta besar pertama kan? Dikirim Mus'ab bin Umair. Nabi tidur digantikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi tugasnya diberikan kepada siapa? Itu yang Nabi lakukan. Dan yang keempat, Nabi memberikan jalan ikhtiar pada hijrahnya. Ada strategi. Tadi kita lihat rutenya. Yang biasa jalur merah, yang umum Nabi lewat jalur hijau. Ada strategi. Sampai kemudian jangan kaget kalau saat Nabi setelah berhijrah, Nabi menemukan momentum yang luar biasa. Berangkatlah dari Mekah ke Madinah, ada momentum hijrah Nabi yang disebut dengan Al-Mu'akha. Nabi mampu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ini kan luar biasa. Maka Ustadz Hilman, apa yang harus kita lakukan ke depan? Di hijrah sekarang ini, di tahun baru sekarang, ada hijrah apa yang harus kita lakukan? Saya kira ada 4 hijrah yang harus kita lakukan. Pertama, hijrah spiritual. Ini penting.
Apa agendanya? Menguatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Jelas kok. Kenapa keberkahan itu jauh dari kehidupan kita? Karena rendahnya kualitas iman dan ketakwaan kita. Bukan Ahilman yang menyampaikan, langsung Allah dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan curahkan keberkahan. Akan tetapi walakin kadzabu, mereka berdusta, berbohong, maka wajar fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku timpakan sesuatu atas perbuatan mereka sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang saya mau tanya, yang berdusta kepada Allah di Indonesia misalnya, jauh dari keadaan beriman bertakwa kepada Allah, kira-kira terjadinya masif atau tidak? Hampir semua. Di mana ayah? Hampir semua. Hampir semua. Dari atas sampai, dari pasar saham sampai pasar apalah yang di Bintaro ini kira-kira. Muter semua di situ. Maka wajar kalau keberkahan itu nggak hadir. Betul kira-kira? Satu, hijrah spiritual. Gak usah bicara umat yang besar, yuk tengok diri kita masing-masing. Bagaimana kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah dalam konteks hari ini. Dengan pandemi misalnya. Kalau dengan pandemi corona tidak mampu membuat ayah, bunda, bapak, ibu untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa di hadapan Allah, maka butuh cara apa lagi yang harus Allah hadirkan dalam kehidupan kita? Dulu kita ingin ke masjid kapan saja, bisa. Hari ini dibatasi dengan XXXX. Sedih nggak kira-kira Pak? Sedih. Saya nggak pernah kebayang Pak. Satu kali Ramadan nggak bisa tarawih berjamaah di masjid, nggak pernah kebayang. Nggak bisa itikaf, nggak kebayang. Nggak bisa Idul Fitri, nggak kebayang. Itu kayak di film-film kan. Kemarin kejadian apa enggak? Kejadian. Yuk momentum hijrah nih. Kita udah ketemu dengan tahun baru hijrah. Ayo tatap masa depan. Udah Ustaz memang terjadi, yes. Hijrah spiritual, perbaiki spiritual kita. Iman, takwa kita di hadapan Allah. Yang kedua, hijrah sosial, hijrah emosional. Kalau Pak Presiden menyebutnya revolusi mental, kira-kira begitu. Ya, saya lebih senang menyebutnya hijrah sosial dan emosional. Bukan saya nggak setuju dengan beliau, memang ya tidak setuju aja lah pokoknya. Oh, ini jangan dipotong tolong videonya ya. Karena saya masih cari aman gitu. Sosial, ini penting Pak di saat kondisi seperti emosional. Hijrah hati kalau bahasa anak-anak milenial itu. Hari ini banyak orang yang sibuk menghijrahkan passionnya, menghijrahkan penampilannya, mengganti statusnya, tapi dia lupa menghijrahkan apa? Hati, akhlak diperbaiki. Ada orang yang ngajinya makin rajin, tapi nyalahin orang makin banyak. Ada nggak yang begitu? Ngajinya tiap hari, tapi lisannya mudah menjudge orang. Ini salah, ini haram, ini bid'ah, ini neraka. Allahu Akbar. Ini kayaknya kafling surga udah punya dia punya gitu Pak. Kita nggak kebagian sedikit pun. Orang makin ngaji itu makin alim. Makin alim itu makin tahu akhlak yang dihadirkannya. Makin paham bagaimana perasaan orang lain. Makanya berkali-kali saya sampaikan, ngaji itu, taklim itu bukan untuk lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi ngaji itu untuk lebih baik dari kita sebelumnya. Jadi apa indikatornya? Bukan orang lain, indikatornya siapa? Saya. Jadi patokannya melihat saya, bukan melihat orang lain gitu loh. Jadi kalau dia dapat ilmu, dia langsung untuk jadikan senjata buat ngejudge orang lain, bukan. Tapi buat ngukur kira-kira saya udah kayak begitu atau belum ya Ustaz. Ini penting Pak. Emosional kita nih. Makin tahan, makin tahu hukumnya. Karena kita tahu bagaimana adat yang terjadi pada masyarakat itu kan tidak bisa dirubah pelan-pelan. Nggak bisa kita langsung menyalahkan. Pelan-pelan, ada strateginya. Itu yang Nabi lakukan. Sosial, ini kepekaan yang luar biasa. Kepedulian. Konteks pandemi harus saling bantu-membantu dan segala macam. Yang ketiga, hijrah intelektual. Ya, umat ini harus ke depan, harus makin cerdas.
Pak, dari dulu Islam itu dikenal dengan kecerdasannya. Mohon maaf otokritik hari ini. Otokritik hari ini. Saya sedih sebenarnya hari ini, Pak. Kalau sekarang kita bicara tentang kemiskinan biasanya atau kebodohan, kalau ditanya agamanya, kira-kira agamanya apa? Islam. Kalau ada orang yang ditangkap dengan menggunakan rompi warna oranye karena korupsi, biasanya agamanya apa? Islam. Nah, kalau ke masjid jangan pakai sendal yang bagus ya. Takut apa? Takut hilang. Ada yang ngambil. Itu yang ngambil agamanya apa? Islam. Sedih nggak Pak kalau dengar kayak gitu Pak? Saya sedih. Kalau sekarang Bapak Ibu main ke rest area, ada musola, toiletnya bersih atau kotor? Sedih nggak kira-kira? Sedih. Sedih saya Pak. Padahal dari dulu Islam tuh nggak begitu. Islam tuh keren, cerdas. Kalau kita mau bicara tentang teori apapun, itu Islam yang memulainya. Misalnya bab ekonomi, karena mungkin saya memahami di bab itu misalnya. Adam Smith kita tahu sebagai bapak ekonomi dunia kan. Membuat kitab judulnya apa? The Wealth of Nation. Bukan kitab, buku lah ya. Buku The Wealth of Nation. Jauh sebelum Adam Smith, ternyata ada Abu Ubaid, ada Ibnu Khaldun yang pernah membuat kitab Muqaddimah dan kemudian Al-Amwal tentang apa? Kebijakan publik sama dengan The Wealth of Nation, orang Islam. Kita tahu bapak ekonomi makro misalnya John Maynard Keynes, bukunya tebal gitu luar biasa. Taunya kalau ekonomi makro beliau, padahal jauh sebelum itu ada Al-Makrizi, paham tentang teori inflasi. Ada Abu Yusuf pernah buat kitab namanya Al-Kharaj tentang perpajakan. Orang Islam atau bukan? Islam tuh dari dulu keren. Kenapa sekarang jadi sebaliknya? Allahu Akbar. Sampai yang terakhir Pak, ini penting buat kita semua. Hijrah finansial dan ekonomi. Ini penting. Memastikan aktivitas ekonomi kita sesuai dengan aturan Allah dan menguatkan giroh umat untuk peduli terhadap urusan ekonomi. Penting. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, terakhir sebagai kisah terakhir. Tahu Abdurrahman bin Auf? Tahu? Oke. Kenal? Di mana Bapak kenalan? Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, Abdurrahman bin Auf itu seorang sahabat yang ketika di Mekah punya segalanya. Punya segalanya. Tapi apa yang terjadi? Ketika ada panggilan hijrah bersama Nabi, Nabi kaget karena di antara list yang mau ikut hijrah ada nama siapa? Abdurrahman bin Auf. Apa yang Nabi membuatnya kaget? Karena Nabi bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman bin Auf, apa yang kau cari? Bukankah engkau di Mekah punya segalanya? Rumahmu yang paling besar, hartamu yang paling banyak, istrimu yang paling cantik, semua ada. Lantas apa yang kau inginkan ketika engkau ikut hijrah?" Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? "Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi tidak ada utusan selain engkau ya Rasulullah. Maka izinkan aku tinggalkan semuanya, aku ikut bersamamu, denganmu, dengan jalanmu, asal engkau ridho denganku. Tinggalkan Pak semuanya. Untuk apa? Hijrah. Memang gak mudah Ustaz? Iya. Singkat cerita berangkatlah dari Mekah ke Yasrib. Di antara banyak buah bibir, selain tentunya hijrahnya Nabi Muhammad ke Yasrib itu, di antara buah bibir yang banyak diceritakan oleh penduduk Yasrib ketika itu adalah ikut hijrahnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ada loh orang kaya di Mekah ikut hijrah. Dan biasanya kalau orang kaya di sebuah tempat, pasti yang kenal juga siapa? Orang kaya di tempat yang lain, kan gitu. Kan biasa kalau sultan gaulnya sama sultan lagi, kan gitu biasanya. Jadi kalau orang kaya gaulnya dengan orang kaya lagi. Begitu ceritanya. Ketika sampai di Madinah, di Yasrib, tahu ada Abdurrahman bin Auf. Maka masuklah ke telinga seorang saudagar di Madinah, namanya Sa'ad bin Robi.
Apa kata Sa'ad bin Rabi ketika mereka berhijrah? Sa'ad bin Rabi bertanya, "Aina Abdurrahman bin Auf?" Mana Abdurrahman bin Auf? Orang kaya Mekah yang ikut hijrah. Ketemulah mereka. Kira-kira saya mau tanya, kalau orang kaya ketemu sama orang kaya, kira-kira apa yang dibicarakan, Pak? Kalau orang berduit ketemu dengan orang yang punya duit, yang diomongin pasti ekonomi kan, urusannya duit lagi. Apa kata Sa'ad bin Rabi? "Ya Abdurrahman bin Auf, aku terkagum dengan hijrahmu. Engkau tinggalkan semua hartamu, kedudukanmu dan segala macamnya. Sekarang kau datang ke sini." Kata Abdurrahman bin Auf, "Naam, iya." Terus kata Sa'ad bin Rabi, "Kenalin, saya orang paling kaya di Madinah," kira-kira begitu. Kata Abdurrahman bin Auf, "Gua udah tahu. Saya udah tahu karena kan pasti nyampe kabarnya ke sana gitu." Apa kata Sa'ad bin Rabi? "Ya Abdurrahman bin Auf, di tempat ini aku yang paling kaya. Aku punya rumah yang banyak, aku punya ladang yang banyak, aku punya harta yang banyak, bahkan aku pun punya istri yang mau nih. Ada istri aku yang punya, ada istri beberapa," kira-kira begitu ya. "Kalau engkau mau, engkau ambil hartaku sebagian, engkau ambil rumahku, pilih mana yang kau mau, bahkan kalaupun engkau mau, engkau ambil istriku mana yang kau inginkan." Luar biasa Pak, Muhajirin dan Ansor itu Pak. Ansor itu menolongnya luar biasa. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Coba saya mau tanya, kalau Bapak jadi Abdurrahman bin Auf, apa jawaban Bapak kira-kira? Kira-kira kita jawabannya apa tuh? Masya Allah, mungkin kita mah jangan milih, mungkin langsung semuanya diambil. Tapi enggak dengan Abdurrahman bin Auf. Apa beliau jawabannya? "Ya Sa'ad bin Rabi, bukan aku tidak menerima apa tawaranmu, tapi kalau aku inginkan semua itu kembali, aku hanya minta satu, dhulluni ala suq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana letaknya pasar. Aku akan memulai mengurai itu semua kembali dengan aku berjualan di pasar." Ini kalimat substantifnya mengingatkan kepada kita bahwa seseorang yang dengan tangannya bekerja keras jauh lebih Allah cintai daripada orang yang meminta-minta dan segala macamnya. Apa yang terjadi? Ditunjukkanlah sebuah pasar oleh Sa'ad bin Rabi. Di situ pasarnya. Ketika di situ kaget karena pasar itu sudah dikuasai oleh siapa? Yahudi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? "Ya Sa'ad, terima kasih engkau tunjukkan aku pasar. Tapi rasanya kalau kita berjualan di sana, kita nggak akan bisa menegakkan apa yang harus kita lakukan. Karena bercampur semuanya di situ kan." Apa kata Abdurrahman bin Auf? "Kalau begitu, kita begini saja. Kita bikin pasar baru. Bikin market baru. Kalau bahasa MRBJ, bikin zona muamalah baru," kira-kira gitu loh. Jelas sampai di sini kira-kira ya? Kita bikin zona ekonomi yang bisa menggerakkan semua potensi ekonomi jamaah kita, kira-kira begitu. Kita kuatkan potensi ekonomi yang bisa menguatkan umat kita, Muhajirin dan Ansar, kita bikin tempatnya. Dan apa yang terjadi Pak? Dibuatlah, Allahu Akbar, tidak tunggu waktu lama. Setahun kemudian orang yang paling kaya di Madinah berpindah kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Kuncinya apa? Kenapa Abdurrahman bin Auf bisa dengan secepat itu bisa kuat? Karena yang Nabi tanamkan kepada mereka, umatnya, adalah hijrah ekonomi, kuasai pasar, beli kepada produk saudara muslim kita, jangan kepada pasar Yahudi. Makin kuatlah mereka, makin jayalah, besarlah pasar kaum muslim ketika itu. Al-mu'akha, persatuan, persaudaraan, kecintaan kepada umatnya yang jauh lebih besar daripada urusan rupiah, urusan dolar, urusan uang. Kita mah kadang-kadang mohon maaf, ada mall nih, ada market, minimarket muslim, mungkin harganya beda 300 rupiah sama yang minimarket orang yang non muslim. Kita milih beli yang mana kira-kira? Ini Ustaz lebih murah harganya Ustaz, padahal ini punya umat ini. Nah, ini penting untuk kita pahami teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ada hijrah ekonomi, ada al-mu'akhah, persaudaraan yang jauh lebih kuat gitu loh. Kalau kita bisa beli kepada saudara muslim kita, kenapa harus beli kepada yang lain? Maka saya sangat
proud gitu dengan gerakan MRBJ mau bikin zona muamalah. Ini penting. Kita bikin sentra ekonomi, menyatukan potensi energi ekonomi yang ada dari jamaah, semua terkumpul di satu tempat dengan display yang baik, strategi yang luar biasa. Daripada beli ke sana, beli di sini. Kalau mau nikah, nih teman-teman remisya yang belum nikah, daripada nyewa gedung yang jauh-jauh, gak usah jauh-jauh. Di mana? Ya di rumah sendirilah. Di bawah ada gedung serbaguna. Ngapain jauh-jauh ke tempat yang sana? Dari jamaah untuk jamaah al-mu'akha, persaudaraan. Makanya wajar Nabi pertama kali agendanya apa? Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Kita udah saudara malah dijauh-jauhin. Allahu Akbar ya Rabbana ya Karim. Ini penting untuk kita lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang kita harus hadirkan di saat ini? Ada 4 hijrah tadi. Pertama hijrah apa tadi? Spiritual. Yang kedua sosial emosional. Ketiga intelektual. Keempat finansial ekonomi. Ini agenda kita ke depan. Nah, apa spiritnya Ustadz? Ada 4. 1, persatuan. Stop dipecah belah dengan perbedaan. Justru perbedaan itulah yang harus menjadi kekuatan, bukan menjadi satu kemunduran. Samakan visinya, samakan tujuannya, samakan gerakannya, samakan orientasinya. Karena kalau beda, gak bisa bersatu, Pak. Yang kedua, agendanya adalah pengorbanan. Hijrah butuh pengorbanan. Lelah, keringat, capek, dimarahi, diuji, ditolak, dan segala macam. Wajar. Yang ketiga, persaudaraan. Ayo kuatkan secara muslim kita. Dan yang keempat, tentu umat ini akan bangkit kalau punya apa? Kepemimpinan. Saya kira kita masih mengharapkan lah ya, pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa menjaga izah kaum muslimin. Makanya ya mungkin ke depan kita jangan antipati juga dengan politik barangkali. Kalau orang-orang baik diam, maka yang akan mengisi siapa? Orang-orang yang tidak baik. Teman-teman milenial, anak-anak muda, antumlah masa depan bangsa ini. Karena pada akhirnya kita semua mungkin yang sudah sepuh akan selesai. Ini yang muda-muda inilah yang akan menempati panggung itu. Maka ayo jadikan spirit hijrah di momentum tahun baru ini sebagai hijrah yang benar-benar hijrah. Ya, ada 4 agenda tadi. Ada hijrah spiritual, ada hijrah emosional sosial, ada hijrah intelektual, dan ada hijrah finansial ekonomi. Sebelum saya tutup dengan doa, barangkali ada yang mau ditambahkan dari para ayah, para bunda, silakan. Silakan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang di negara kita ini serba terbalik. Penduduk terbesar di dunia Islam, tapi hukum Islamnya tidak dijalankan. Bukan hanya umat manusia saja, dari pemerintah pun demikian. Sebagai contoh, tadi Ustaz lihat Syiah. Ya, Majelis Ulama telah mengumumkan itu bukan agama Islam, di luar agama Islam dan dilarang. Ternyata pemerintah membolehkan. Itu terbukti. Yang kedua, kita lihat lagi masalah ketuhanan mereka bagi sampai ketuhanan yang oleh Majelis Ulama 34 provinsi sudah melarang, namun itu diteruskan, dirubah namanya, nah inilah yang membuat umat Islam ini banyak tidak berfungsi, seperti bui di lautan yang besar. Berikutnya mengenai ekonomi, kita inginkan supaya umat Islam ini masuk secara kafah. Bagaimana mungkin? Masalahnya perbankan di Indonesia itu, bank syariah itu dari tahun 80-an sudah dicanangkan, sudah digulirkan. Tapi sampai 2020 saat ini
Yang baru masuk ke situ hanya 4%. Di negara yang mayoritas berpenduduk terbesar Islamnya di dunia. Nah, bagaimana mengatasi mereka? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah yang lain ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disempurnakan dari apa yang Nanda sampaikan? Cukup ya? Baik. Pertama, ayah, kita sama-sama prihatin dengan keadaan kondisi kita saat ini. Tapi kalau saya suka yakin begini, bahwa justru tempaan-tempaan ujian umat inilah yang bisa menguatkan kita, yang membuat kita bersatu karena ada konteks ujian yang sama kita rasakan. Hanya pertanyaannya adalah sense of crisis keumatan ini dirasakan oleh semua atau tidak gitu. Maka saya kembalikan kepada poin yang tadi juga saya sampaikan. Hari ini sudahlah kita berhenti untuk bicara hal-hal yang sifatnya terlalu mikro gitu. Kita harus sudah mulai bicara hal-hal yang sifatnya makro, tentu dengan strategi yang luar biasa. Masing-masing ada zonanya, kira-kira begitu. Mungkin ada zona yang tanhauna anil munkar, yang bicaranya menggebu-gebu tentang memberantas kemungkaran. Itu mungkin tugasnya teman-teman FPI barangkali. Ada lagi orang yang mungkin ta'muruna bil ma'ruf, menebar angin baik, kesejukan dan segala macam. Itu tugasnya kita barangkali. Sekarang pertanyaannya, MRBJ mau bermain di mana gitu loh. Sebagai platform gerakan masjid dakwah ini, kita mau bermain di mana platformnya gitu. Termasuk berarti kita harus putuskan nih, orientasi gerakan dakwah kita mau dibawa kemana. Kenapa Ustadz harus mulai dari masjid? Karena masjid itu peradaban di masjid semua di awalnya, Pak. Bukan di kafe, bukan. Diawali di mana? Di masjid. Makanya Ustadz bangga banget ketika MRBJ punya program yang baru launching kemarin, apa namanya itu? Free wifi ya, ada ya? Yang fotonya siapa itu kalau nggak salah? Ya, fotonya salah satu pengurus Remisya yang memberikan kabar baik bagi saudara kita yang mungkin kekurangan kuota untuk sekolah, disiapkan di sini kan? Itu luar biasa gitu. Ini memang dari situ semua gitu awalnya. Membuat orang senang dulu dengan masjid, suka dulu dengan masjid, kemudian mereka mau datang ke masjid. Ini sangat luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah jadi zona muamalah, sudah jadi sentra semua di sini, semua berkumpul di sini. Karena peradaban semua dimulai dari masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah kurang kita gitu ya. Kalau kata Ayahanda Syafi'i kira-kira begini katanya. Nanda Hilman, orang Islam Indonesia itu simpelnya begini. Orang solehnya kurang kaya, orang kayanya kurang soleh. Jadi kira-kira begitulah masalahnya katanya. Banyak sih orang soleh, banyak orang soleh Pak. Jangan sangka masih banyak orang yang bangun di tengah malam tahajud. Banyak gak kira-kira? Yang duha tiap pagi banyak. Orang soleh kita tuh banyak. Tapi satu, orang kaya kurang kaya. Kalau bukan kurang kaya keadaan ekonominya, kurang kaya sense of ekonominya. Jadi kadang-kadang begini, udahlah orang Islam nggak usah ngurusin ekonomi. Bener nggak kira-kira? Kadang-kadang hadis yang dibacakan ini, bukankah Nabi dulu miskin kan gitu? Perutnya pernah keroncongan ditahan dengan bata gitu ya. Tidurnya di atas apa katanya? Pelepah kurma. Udah Nabi itu miskin. Tuh kan jadi salah pemahamannya. Khutbah Jumat Pak, saya mau tanya ya. Bab yang paling banyak dibahas tentang sabar atau tentang bisnisnya Nabi? Bapak nih kalau dengerin orang khutbah Jumat kebanyakan jadi orang yang sabar atau jadi produktif dalam kehidupan, mana yang paling banyak? Sabar, padahal sholat Jumat itu apa perintahnya? Fangtashiru fil ar, kan gitu. Fa idza qudiyatis sholat fangtashiru fil ar. Sudah beres sholat bertebaran di muka bumi. Ajarannya apa? Sabar atau tentang produktivitas? Tapi sedikit yang membahas itu. Ujungnya, Bapak Ibu, kita semua sebentar lagi akan meninggal. Ya meninggal kita ini Ustaz, ya udah kalau gitu. Jadi lupa, padahal itu benar poinnya, tapi jangan sampai di situ. Bapak Ibu, sebentar lagi ajal akan menjemput kita. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita siapkan? Jangan dipotong sampai di situ gitu. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin lihat beberapa khutbah kita gitu ya. Saya selalu menyelipkan tentang bab ekonomi dalam setiap apapun gitu. Karena ini penting. Giro ini harus dikuatkan terus. Yuk kita bicara sejarah. Nabi itu menjadi seorang pedagang lamanya 25 tahun.
Dari usia berapa Ustadz? Dari 15 sampai 40 tahun. Jadi pebisnis. Sedangkan menjadi nabi dan rasul 23 tahun. Dari usia 40 sampai 63 tahun. Lebih lama Muhammad itu jadi pedagang atau jadi nabi dan rasul? Ekonomi atau bukan? Ini jarang kita buka kacamatanya gitu. Maka ayo, kita harus kaya. Kita harus dapatkan ekonomi kita. Kita harus bisnis dengan baik. Kita harus usaha dengan baik, bekerja dengan profesional. Kalau kita punya harta, kita bisa kasih beasiswa bagi orang miskin. Kita bisa bikin rumah sakit bagi orang miskin muslim. Betul atau tidak? Ini harus dikuatkan. Nah, yang ketiga tentu kita harus raih kekuasaan itu, Pak. Kita harus raih kekuasaan. Siapkan talenta-talenta terbaik di antara kita yang pada akhirnya mereka bisa mendapatkan kekuasaan ini. Tanamkan tauhidnya. Karena banyak dulunya kita kader, udah jadi kader, lupa. Banyak. Kita tahu orang ini di kader, udah dapat jabatan, lupa. Nih Tangsel bentar lagi mau pilkada nih. Pusing pilihannya kan Pak? Pusing gak kira-kira? Pusing. Saya aja yang bukan orang Tangsel pusing lihatnya. Saya tuh, ada gak Pak jamaah MRBJ di antara calon yang ada nih? Nggak ada ya. Saya doakan nih pengurus MRBJ ada yang jadi maju lah nanti insya Allah. Nggak usah tahun ini, nggak, next kapan gitu ya. Harus dari kader kita, anak-anak remisya. Siapa yang punya sense of leadership yang kuat, kuatin dari sekarang. Kader dia, jadiin orang. Sekolahin di tempat yang bagus, berangkat ke luar negeri, pulang jadi kebijakan luar biasa. Kalau semua berangkat dari masjid selesai. Karena kadang-kadang sekarang begini, pejabat kalau mau nyalon datang ke masjid, udah jadi, lupa ke masjid. Ini kalau nggak ada pandemi mungkin kemarin satu-satu datang ke sini barangkali. Biasa gitu ya Pak, biasa Pak ya. Kan MRBJ ini berpengaruh sekali suaranya Pak. Kalau MRBJ udah A, semua masjid di Bentaro A semua. Ini kan penting. Jadi pertama, yuk kita kembalikan lagi, kita harus sama-sama prihatin. Sense of crisis umat ini harus kita hadirkan. Kedua, ekonomi kita gerakan. Karena Pak mohon maaf, Ustadz kalau bilang A orang belum tentu nurut. Tapi kalau orang kaya bilang A, nurut apa enggak? Nurut. Hebatnya lisan ini berkata, enggak mempan. Tapi kalau orang susah dikasih makan, mempan apa enggak? Makanya syukur-syukur kalau ustadz itu udah mah keren, kaya, ganteng, luar biasa itu. Tapi susah Pak yang begitu. Kita juga belum bisa kayak begitu ya, doakan aja gitu. Ayo bismillah. Ayah terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan ini menjadi khazanah yang bisa membuka mata hati kita saat ini. Angkat kedua telapak tangan kita Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga momentum hijrah kita di tahun baru ini hari pertama di tahun baru ini, mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberkahi kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Aminkan dalam hati masing-masing. Tundukkan kepala, tutup kedua mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rabb. Terima kasih ya Allah. Engkau masih izinkan kami berjumpa dengan tahun baru ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau masih perkenankan kami di hari pertama tahun baru Hijriah ini, kami menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini ya Allah. Bahkan kami Engkau izinkan untuk taklim bersama. Setelah berbulan-bulan kami tidak bisa taklim bersama di masjid ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah kami mohon kepadamu, jadikan pertemuan kami pagi ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Jadikan perjumpaan kami pagi ini perjumpaan yang Engkau rahmati. Jadikan taklim doa kami saat ini menjadi taklim terbaik yang bisa Engkau berkahi ya Rabb. Begitupun kami mohon kepadamu ya Allah. Jika setahun ke belakang ini, selama setahun ini, terlalu banyak dosa yang pernah kami lakukan, terlalu sering maksiat yang pernah kami kerjakan, saking banyaknya kami tidak bisa menghitung kesalahan kami ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Allah, di awal tahun baru Hijriah ini, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami.
Ampuni semua maksiat-maksiat kami. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah ya Rabb. Mungkin karena banyaknya dosa yang belum Engkau ampuni, persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kami. Kenapa hidup kami berat? Mengapa hidup kami terasa sulit? Karena barangkali masih banyak dosa yang belum Engkau ampuni ya Allah ya Rabb. Maka ya Allah kami mohon kepadamu, jika ujian yang ditimpakan kepada kami, kemudian kami sabar menghadapinya, mampu menggugurkan semua dosa-dosa kami, maka sungguh kami ridho dan ikhlas ya Allah ya Rabb. Jika semua cobaan musibah yang menimpa kami mampu menggugurkan semua kesalahan kami mohon kepadamu ya Allah, di sisa hari-hari kami ke depan ya Allah, jadikan hidup kami semakin lebih baik ya Rabb. Mulai hari ini perbaiki iman kami ya Allah, perbaiki Islam kami ya Allah, perbaiki ibadah kami ya Allah, perbaiki amal soleh kami ya Allah. Tanamkan di hati kami bekal terbaik untuk bisa menghadapmu ya Allah ya Rabb. Maka ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi usaha kami, berkahi semua aktivitas kami, berkahi harokat dakwah kami, berkahi masjid kami MRBJ ini ya Allah ya Rabb. Jaga kami, lindungi kami ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah ya Rabb, untuk bisa menghadirkan semua yang bermanfaat bagi umat ini ya Rabb. Allah, 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 jadikan tahun baru kami tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kami yang sebelumnya ya Allah ya Rabb. Kami berazam ya Allah untuk hijrah spiritual, memperbaiki iman dan ketakwaan kami, hijrah emosional, memperbaiki hati kami, akhlak kami, intelektual ilmu kami, bahkan finansial ekonomi kami ya Allah ya Rabb. Maka ya Allah, siapapun di antara kami yang sedang sulit hidupnya saat ini, yang sedang gelisah hatinya, yang sedang punya masalah, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau hadirkan jalan keluarnya ya Allah ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah ya Rabb, jadikan hidup kami ke depan semakin lebih baik ya Allah, sampai kami semua menjemput dalam keadaan wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabb. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Semoga Allah mencatat taklim kita pagi ini menjadi amal yang baik insyaallah, dan mengabulkan semua doa-doa kita. Salam untuk keluarga, jaga protokol kesehatan seperti biasa, dan semoga Allah menguatkan hijrah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.